Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardi was samawati. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bariyat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirat wa ashabihi anjum az-zahirat amma ba'du. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmatnya yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah ringankan langkah kaki kita untuk sejenak meninggalkan kesibukan duniawi kita, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang akan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang hidup ketika ia wafat pasti ia akan meninggalkan yang namanya warisan. Entah warisannya itu berupa macam-macam, ada yang berupa harta, ada yang berupa amanah, atau berupa kewajiban-kewajiban, maka warisan itu akan turun kepada ahli waris. Lalu bagaimana dengan warisan yang diturunkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya? Adakah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurunkan atau memberikan kepada kita warisan kepada umatnya? Dalam sebuah riwayat, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma. Faman akhadha bihi akhadha bihazzin wa bihi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham ataupun dinar, artinya yang berbentuk materi ataupun benda. Wa innama warasul ilma, dan bahwasanya para anbiya itu, para nabi itu, mereka hanya mewariskan ilmu. Ilmu untuk mengenal Allah, ilmu untuk bekal beribadah, dan ilmu untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya di permukaan bumi ini. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang para anbiya itu tidak mewariskan dinar wala dirham, berupa uang ataupun materi ataupun benda, lantas apa warisan yang diberikan kepada kita? Suatu hari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau melewati satu pasar daripada kota Madinah. Sampai di sana maka sahabat Abu Hurairah berdiri di depan pasar tersebut dan memperhatikan, memandang semua orang yang ada di pasar tersebut. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Hurairah berkata kepada orang-orang yang ada di pasar, ma'ajazakum. Kata sahabat Abu Hurairah kepada orang-orang yang ada di pasar, ma'ajazakum, betapa lemahnya kalian. Penduduk pasar itu bertanya, qalu wa mazaka ya Abu Hurairah, apa yang membuat kami ini dikatakan lemah wahai Abu Hurairah? Maka sahabat Abu Hurairah menjelaskan kepada mereka, zaka mirasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqsam wa antum hauna.
Di sana sedang dibagikan warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalian berada di sini. Ala tadhhabun? Apakah kalian tidak mau pergi? Wa ta'khuzuna nasibakum, dan mengambil daripada bagian-bagian kalian, yaitu warisan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu wa aina huwa? Mereka bertanya, kalau memang ada pembagian itu, di mana tempatnya wahai Abu Hurairah? Qala bil masjid. Maka sahabat Abu Hurairah mengatakan pembagian warisan itu ada di masjid. Fakharaju sira'an waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Mendengar kata disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah pembagian itu ada di masjid, maka mereka bergegas cepat-cepat untuk menuju ke masjid. Sedangkan sahabat Abu Hurairah tetap berada di tempat situ, tidak bergeming, tidak berpindah, dan tidak mengikuti mereka sampai mereka kembali lagi ke pasar. Ketika mereka kembali ke pasar, ditanyakan oleh sahabat Abu Hurairah, "Malakum? Apa yang terjadi kepada kalian? Sedang dibagikan warisan Rasulullah, kok kalian malah kembali ke pasar?" Faqalu ya Aba Hurairah qad ataina al-masjid fadakhalna falam nara fihi syai'an yuqsam. Wahai Abu Hurairah, kami sudah mendatangi masjid dan kami sudah masuk ke dalam masjid dan kami tidak melihat di situ ada sesuatu yang dibagikan daripada warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum Abu Hurairah, "Wa ma ra'aitum fil masjid ahadan?" Bertanyalah sahabat Abu Hurairah kepada mereka, "Kalian tidak melihat siapapun di dalam masjid, satu orang pun di dalam masjid?" Qalu bala ra'ayna qauman yusalluna wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatazakaruna al-halal wal haram. Ada wahai Abu Hurairah, kami lihat di masjid itu satu kaum yang mereka sedang melaksanakan sholat, satu kaum yang mereka sedang membaca Al-Quran, satu kaum lagi mereka sedang muzakarah, belajar tentang yang halal dan yang haram. Ketika mereka menyampaikan hal itu kepada sahabat Abu Hurairah, faqala lahum Abu Hurairah, waihakum, sungguh celaka kalian. Fadzalika mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otak kita ketika kita disebutkan tentang kata warisan, konotasinya selalu berbentuk materi ataupun harta. Dan warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah tidaklah berbentuk materi ataupun harta ataupun benda, tapi warisannya adalah amalan-amalan, ibadah-ibadah, pekerjaan-pekerjaan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai bekal kita nanti untuk menghadap Allah. Bukan hanya selamat waktu di dunia, tapi akan selamat juga di akhirat. Mereka mengatakan satu kaum sedang melaksanakan sholat. Kata baginda Rasul, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin, atau kama qala Rasulullah. Salat itu adalah tiangnya agama. Berarti tiang itu kalau dia tegak, maka semua bangunan itu akan tegak. Paman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan salat, maka agamanya juga semuanya akan tegak. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Andai dia meninggalkan sholat, maka dia sudah menghancurkan agamanya. Jadi tolak ukurnya adalah sholat. Sampai Rasulullah SAW ketika akhir daripada hidupnya, saat akan menghadapi sakratul maut, apa yang beliau ucapkan keluar dari bibirnya? As-salah, as-salah, as-salah. Sholat, jangan tinggalkan sholat. Sholat, jagalah sholat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kamu untuk sholat-sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu warisan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan
siapa orang yang menjaga salatnya, siapa orang yang mereka itu merawat salatnya, maka Allah pun akan menjaga dan merawat segala urusannya. Siapa yang menyepelekan daripada urusan salatnya, maka Allah pun juga menyepelekan tentang urusan dia. Hadirin kaum muslimin yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qauman yatazakaruna al-halal wal haram. Satu kaum mereka sedang belajar muzakarah, mengulang-ulang pelajaran, mengulang-ulang apa yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW tentang hal yang diharamkan, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada Al-Qur'an yang di situ disebutkan tentang halal dan haram. Tapi berapa banyak di antara kita karena ambisi dan juga nafsu syahwat kita, terkadang halal dan haram itu sudah tidak terlihat lagi di depan mata kita. Berapa banyak kita menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal demi untuk tujuan ambisi, entah itu untuk kekuasaan, entah itu untuk jabatan, entah itu untuk satu tujuan. Halal dan haram tidak ada lagi di depan mata. Padahal ketika kita selalu menjaga diri kita daripada yang halal, insya Allah kita punya anak, kita punya istri, kita punya keluarga, jadi anak-anak yang baik, yang soleh dan soleha. Namun sebaliknya kalau ada barang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, tersalur kepada istri kita, lalu menjadi seorang anak, na'udzubillah, summa na'udzubillah, anak itu susah untuk diatur. Ada barang yang haram, ada barang yang kotor masuk ke dalam diri kita, lalu bercampur dengan istri kita, jadilah seorang anak. Kita mengharapkan anak yang baik, kita mengharapkan anak yang soleh, tapi kita tidak menjaga hal-hal yang akan membentuk itu semua, yaitu sesuatu yang halal yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka daripada itu, mari kita jaga daripada warisan-warisan Rasulullah SAW agar kita punya bekal, agar kita punya pedoman bahwasanya Rasulullah SAW meskipun beliau itu sudah wafat, tapi beliau melihat daripada amalan umat-umatnya. Umatnya berbuat baik, maka beliau itu senang. Ketika umatnya berbuat maksiat, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa orang tua kita yang sudah wafat, ketika melihat anak keturunannya berbuat baik, maka dia memuji kepada Allah, alhamdulillah ya Allah. Anak-anak saya menjaga sholat mereka, anak-anak saya rukun, anak-anak saya menjaga daripada diri mereka dari yang haram. Ketika ada anak mereka yang melakukan perbuatan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah, mereka melakukan kerusakan, mereka melakukan kerusuhan, mereka melakukan perbuatan dosa, mereka memohon kepada Allah, ya Allah, jangan wafatkan anak-anak saya, sampai Engkau berikan hidayah kepada mereka sebagaimana Engkau memberikan hidayah kepada kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memelihara kita, senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, taufik hidayahnya kepada kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irdaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mattasalat aydin binazar wa uzunun biqaban min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati al-qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Wardallahu an arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa ahlik a'da'aka a'da'ad-din bi quwwatika wa qahrika ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la tahrimna khayra ma indaka li syarri ma indana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'atikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalam.